Ya, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi. Kalau Jumat minggu kemarin kan kita ada pelatihan ya. Jadi di Sabtunya, jadi kita off di hari Jumat malam. Sekarang kita sudah ketemu lagi di sini. Di sini kita akan memulai acara sampai jam 9 malam ya. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita akan update mungkin beberapa update market dan membahas seputar market lah seperti itu. Oke, ini saya dulu yang mulain yang atau gimana yang? Silakan, Jadi silakan Pak kalau Kris. saya lihat kita lihat marketnya dulu ya. Jadi memang market bulan ini luar biasa banget. Bulan kemarin ini kan sekarang 1 Agustus ya. Jadi ini market update sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya. Kita bisa melihat bahwa IHSG ternyata bulan kemarin itu naiknya sampai 7%. Bahkan nyaris mendekati new high-nya dia ya. Nyaris mendekati new high-nya dia. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu semuanya kan ya. Memang seperti saya bilang kan bahwa bulan Juli itu bulan yang ramah untuk IHSG ya selain bulan Desember ya kan ya di sini. Di bulan Juli ini kita sekarang menginjak bulan Agustus. Sebetulnya Agustus masih ramah ya kalau dilihat ini lihat statistik mungkin bulan depannya ini September yang agak-agak rawan nih karena ini banyak merahnya. Bahkan kalau Agustus dilihat 5 tahun terakhir kita hijau semua, 10 tahun terakhir juga ya kalau 10 tahun terakhir berarti batasnya sampai sini. Ya sampai sini berarti 3, 5, merahnya 2 kali ya. Jadi nggak beda jauh lah sama bulan kemarin, bulan Juli ya. Bulan depan yang kita harus waspada bulan September ya, karena ini bulan September ini bayangin dari 10 tahun itu hanya 2 kali hijaunya gitu ya. Jadi ini kita agak berbahaya, tapi sebetulnya seperti kita tahu bahwa kalau ada merah-merah begini kita nggak usah takut. Malah sebetulnya mungkin kalau mau profit taking ya bulan ini, bulan depan kita bisa beli lagi, nanti bulan Oktober kita akan panen lagi, November kita beli lagi, Desember mungkin kita semoga bisa lebih banyak hijaunya lah. Jadi memang kalau lihat IHSG seperti ini statistiknya bulan ini sebetulnya masih cukup aman gitu ya. Masih aman sebetulnya bukan cukup aman ya, karena kan ya kalau 5 tahun terakhir sampai di sini mas hijau semua. Kalau 10 tahun terakhir merahnya 2 kali, baru kalau dimundurin 15 tahun terakhir kita merahnya agak banyak nih. Merahnya bertambah jadi 5 gitu ya. Jadi memang kalau dibilang ya bulan terbaik untuk IHSG tetap bulan Desember. Bulan keduanya adalah bulan kemarin, bulan Juli. Lalu bulan ini mungkin bulannya yang bulan ketiga lah, ketiga terbaik ya. Seperti itu. Oke, ini kita bicara IHSG-nya. Nah, ada pertanyaan nggak nih? Cek. Oh, yang ngetik. Oke, terus kalau kita lihat IHSG-nya memang menarik ya sebetulnya kalau dilihat sebetulnya. Bentar, bos. Bentar, saya share screen. Jadi memang kita sudah mendekati new high-nya IHSG. Sebetulnya paling masih jauh ya. High-nya IHSG kan sampai 7910 nih. Garis 8.000. Tapi kemarin di rootnya IDX, Bursa Efek Indonesia, optimis bahwa kita bisa menyentuh 8.000 nih. Mendekati perayaan 17 Agustus ke perayaan kemerdekaan Indonesia ke 80, IHSG-nya diharapkan bisa ke 8.000. Ya, artinya kita akan melihat ini mendekati high-nya lagi. Jadi kalau dilihat memang berapa minggu ya? Berarti artinya masih ada 2 mingguan ya, masih ada 2 minggu mengejar ke 8.000 itu sangat make sense, sangat mungkin sekali. Biarpun mungkin minggu depan kita harus berhati-hati karena ada MSCI, ada isu bahwa katanya mungkin akan ada pengurangan bobot lagi. Jadi mungkin saham-saham perbankan kita rentan untuk ada aksi selling lagi seperti itu. Tapi malah itu akan menjadi peluang menurut saya ya. Jadi Bapak Ibu kalau yang mau investasi atau dividend play artinya berharap mendapatkan uang dari dividen, mungkin nanti kalau sampai minggu depan sampai akhir bulan ya, katanya sih sampai akhir bulan itu ada penurunan besar-besaran yang mungkin itu menjadi peluang menarik.
Bagaimana nanti syukur-syukur Bapak Ibu bisa beli saham BRI BCA, lalu setelah itu disimpan dapat dividen, mungkin setahun dapat dividennya bisa 10%, bisa sampai 11%. Itu kan jauh lebih besar ya daripada suku bunga deposito. Dan mungkin pada saat itu dalam waktu 6 bulan harga saham juga sudah kembali naik. Jadi biarpun jadi intinya kita hitung dari harga beli. Dari harga beli saya dapat dividen kurang lebih berapa nih? Oh 10%, ya udah kalau harganya naik kan berarti nggak masalah gitu loh. Artinya dapat capital gain juga selisih dari kenaikan harga sahamnya kan. Tapi dividen kalau kita mau simpan tetap dapat juga kan. Seperti itu. Jadi memang kalau dilihat ini BBRI. Ya, BBRI memang sebetulnya masih di bawah. Jadi kalau sampai ada eh, dam atau penurunan ya saya lihat semakin rendah semakin baik ya. Artinya kalau ada level di bawah 3.300 mungkin ini saya panjangin dulu tahun kemarinnya lagi. Oh. Jadi kalau kita lihat sampai tahun 2023 juga low-nya adalah 3.300. Jadi kalau sampai memang benar ada penurunan besar-besaran di bawah 3.300 harusnya sangat menarik untuk tipe investor ya. Nanti bisa dapat dividen gitu kan. Dividennya mungkin bisa syukur-syukur sampai 10%. Karena kalau saya lihat berapa Pak ya sampai 3.000 kalau tuh menarik udah buy merem. Artinya 3.000 beli ya udah disimpan saja itu dividen juga gede lah. Seperti itu. Karena ya kalau kita lihat ini nanti nanti kita bahas di dalam ya yang itu dividennya berapa aja. Ini BBRI, terus BBCA juga sama. BBCA mungkin mendekati di bawah 7.200 ya kalau sampai bisa turun di bawah 7.200 sih menarik. Jadi kita hitung aja dalam 3 tahun terakhir low-nya berapa. Sampai ada penurunan di bawah ini ya kita menarik untuk dibeli. BMRI. BMRI juga sama, kalau sampai turun di bawah low-nya ini 4.200 menarik. Terus paling satu bank lagi BBNI. Nah, BBNI mungkin ini lebih menarik lagi karena kalau sampai turun di bawah ini PBV-nya saja sudah di bawah satu kan posisinya. Jadi mungkin jadi secara valuasi bank yang paling murah ya dia. Karena PBV-nya di bawah satu masih dihajar ke bawah lagi ya sangat menarik. Nanti coba kita buka di tempat satunya. Jadi yang menarik Pak nanti naik berapa nih Pak? Udah beli di bawah. Bapak Ibu jangan khawatir. Mungkin Bapak Ibu bisa kita ketik di sini ya. Saya sambil ini dia. Ntar saya ini dulu. Saya arahkan. Mana nih? Ini Mozilla Firefox. Jadi Bapak Ibu bisa ketik aja sendiri di Google. Kita ketik BPJS Tenaga Kerja. Berarti kinerja. Home. Nah, ini kan sudah ada tuh beritanya tuh. Jadi ini berita pada saat BPJS mulai membeli sahamnya. Jadi tuh bayangkan bahwa memiliki dana kelola sekitar 791 triliun rupiah, di mana dia setidaknya bisa sampai 20% untuk investasi ke saham. Berarti kalau 20%-nya kan kurang lebih 79T dikali 2. Berarti ada sekitar 150 triliun. Dari 150 triliun itu kalau nggak salah yang di saham itu, oh ini masih ya, itu ya. Nah, ini kan 20% benar. Jadi artinya ada 150 triliun dari AUM sebesar ini ya, 791 triliun, ada 150 triliun siap bisa masuk ke saham. Dan di sahamnya itu kalau nggak salah dia masih kecil kok. Mana nih? Oh, di sini nggak disebutin ya. Yang kemarin saya baca, dia sudah mulai naik ya. Artinya dari kinerja satu digit sudah naik dua digit karena sudah mulai masuk ke saham. Jadi info terakhir sih dari total AUM segini 791 TT itu dia sudah mencapai 8%-an. Jadi awal-awal sebelum ini April ya, waktu ada crash dalam itu sebelumnya dia hanya 4%-an. Jadi dia sudah menaik sampai ke level 7 sampai 8% kalau nggak salah per bulan kemarin. Jadi artinya apa? Masih ada res. Masih ada res, anggap saja mungkin sekitar 5, kalau 8% berarti 12%. 12% dari 791 triliun. Berarti kurang lebih masih ada uang cash 94 triliun bisa untuk membeli saham. Kalau BPJS ini mungkin lebih longgar, artinya saham dari BCA bisa dibeli, BRI, Mandiri, BBNI itu pasti dibeli. Jadi jangan khawatir, nanti siapa yang bawa naik Pak? Tenang.
Ini ada eh, big fund, liquidity yang punya liquidity punya uang tunai loh. Tadi kita hitung sekitar 94 triliun ya, masih punya uang sekitar 94 triliun lah untuk membeli. Dari Danantara kita nggak usah bicara pinjaman-pinjaman. Kalau kita bicara dari dividen BUMN yang dia dapatkan itu mungkin masih ada sisa sekitar 50 sampai 60 triliun rupiah. Bisa untuk membeli juga. Taspen kan setengahnya dari BPJS, berarti mungkin sekitar 45 triliun masih ada. Dan Bapak Ibu harus ingat, saham BRI saja itu dari awal tahun sampai bulan April Mei, waktu ada penurunan dalam itu asing di saham BRI aja total sell-nya itu hanya mencapai 30-40 triliun. Artinya uang yang dimiliki oleh gabungannya BPJS Tenaga Kerja dan antara Taspen itu uang cash sudah tersedia masih sangat banyak, cukup kuat untuk mengangkat atau membeli kembali saham BRI nanti kalau sampai turun dalam. Tapi gini ya, Bapak Ibu harus ingat, Taspen mungkin akan lebih mirip Danantara, hanya masuk ke BUMN. BRI, Mandiri, BBNI, gitu. Telkom, oke. Tapi kalau kayak Astra sama BCA mungkin nggak. Tapi BPJS Tenaga Kerja, mereka masih bisa beli. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau dibilang nanti ada turun dalam, yaitu saya bilang sudah ada siap big fund yang siap big fund lokal untuk membeli dalam jumlah cukup besar. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Terus sekarang kita beralih ke arah ini ya. Contohnya BCA. Kita cari dividennya coba. Mana sih? Eh, kita lihat ini dulu analis sentimennya. Nah, ini dia dividennya. Dividennya tahun kemarin kan kurang lebih Rp250. Kalau disamakan tahun kemarin Rp250, tahun ini bisa 200, tahun buku 2025 akan bagi dividen 250, maka Bapak Ibu tinggal menghitung saja. Anggap saja BCA kalau nanti turun di harga berapa nih? Sekarang BCA harga 8.300. Kalau nanti ada penurunan dalam bulan ini karena MSCI ngebuang, mengurangi porsinya dulu, anggap aja 7.500. Berarti kita bagi nih 7.500 dibagi, sorry, ya 250 dividen dibagi 7.500 dikali 100. Jadi dividennya berapa? Oh, 3%. Ya oke, berarti dividen BRI kalau di harga 7.500 3%. Berarti kalau di 7.000 bagaimana? Kalau 7.000 berarti 250 dibagi 7.000 kali 100. Oh, cuma 3,5%. Nah, dari situlah Bapak Ibu bisa menghitung kurang lebih berapa dividennya. Terus, oke, yang BBRI ini berapa nih Pak? Nah, kita hitung aja BBRI. BBRI. Bentar. Nah, terus kita lihat dividen. Dividen BBRI ini adalah di level tahun kemarin itu kurang lebih 208 ya. 208 berarti sebetulnya ditotalkan sama yang ini ya, sama Desember ya. Sudah kita hitung yang angka paling kalau di total berarti kan 300. Jadi yang ini kan interim nih. Yang Desember 2024 ini interim punyanya 2025. Jadi sebenarnya kalau di total bagi ini kan total 335. Kita kurangi lah ekspektasi karena anggap aja Bank BUMN mungkin ada kendala. Anggap aja dividennya 300. Nah, tinggal kita hitung. Kita mau beli BRI di harga berapa nih? Di harga 3.000 kah kita beli? Nah, kita hitung. 300 dibagi 3.000 dikali 100. Berapa hasilnya? 10%. Nah, ya udah. Berarti nanti kalau ada BRI harga 3.000, Bapak Ibu nggak usah takut. Karena kalau dia tahun buku ini 2025 ini dia bisa bagi dividen 300, itu Bapak Ibu dapat dividen 10%. Jauh lebih tinggi daripada deposito atau tabungan. Kalau BCA kan tadi di harga 7.000 pun masih baru 3,5% kan. Kalau BRI kan 3.000. Nah itu nanti di situ Bapak Ibu tinggal menghitung kira-kira berapa saya ingin dividennya berapa nih gitu loh. Jadi mungkin bulan ini tunggu saja kalau sampai ada crash dalam perbankan, kita tidak perlu takut seperti itu.
Terus apa Bank Mandiri, kita hitung berapa dividennya. Bank Mandiri, kayak tadi BCA salah hitung deh. Tadi BCA harusnya dividennya mungkin yang itu di interimnya tadi saya belum hitung ya. Nanti coba kita buka lagi dulu deh. Coba BCA dulu kita balik. Sorry, saya baru ingat tadi BCA interimnya saya nggak hitung. Oke, ini udah ke Bank Mandiri ya. Bentar. PBRI ada di level 3.900. Ya, gini Pak. Ini Ibu apa Bapak Debi ya kayaknya. Kalau misalnya BRI-nya mau ditahan ya boleh. Bentar, saya kembali ke BCA dulu bentar. Tadi saya salah hitung dividennya. Bentar, kok ini analis sentimennya dulu. Tadi saya lupa hitung. Jadi gini, bagi yang sudah punya saham perbankan, tinggal Bapak Ibu hitung dan ya saja. Kalau misalnya memang buat investasi ya bisa nanti buat di average down. Apa kalau sudah mendekati harga BEP bisa dijual dulu? Banyak opsi ya. Tapi kalau memang tujuannya trading, ya trading plan-nya bagaimana nih? Jadi memang harus dibedakan antara investasi dengan trading. Jangan digabung. Ini saya selalu katakan dari awal ya. Jangan rancu. Jadi akhirnya ada trouble nanti nih. Di satu titik kita akan ketemu trouble ya seperti ini. Sorry tadi biasanya saya hitung kan hanya 250 ya. Ternyata ada ini interimnya kan. Harusnya 300 lah. 300. Jadi mungkin BCA kalau di harga 7.000, kalau 7.000 tadi harusnya 7.500 dulu lah ya. 300 dibagi 7.500. Dividennya sekitar 4%. Tapi kalau misalnya harganya 7.000, berarti 4,2% ya, kurang lebih gitu. Nah, untuk BBRI sebetulnya sama nih Bapak atau Ibu, kalau misalnya atau punya Mandiri atau bank-bank begini, kalau posisinya sudah untung ya enak lah. Mau jual dulu silakan, mau tunggu di bawah boleh. Tapi Pak, kalau saya posisi masih rugi, kayak BBRI kan tadi Ibu punya berapa tuh? 3.800 ya modalnya tadi. Nah, 3.900. Ini Bapak Ibu tungguin aja karena harusnya mungkin minggu depan ini ke arah 3.900 sampai 4.000 mungkin masih bisa. Kalau di atas 4.000 mungkin bener agak sulit untuk balik. Tapi kalau sampai 4 ribuan sih harusnya bisa ya. Secara teknikal ini nanti mungkin bisa tanya ke Eyang nih ya teknikalnya gimana BBRI. Tapi itu saya bilang selalu tegaskan eh kalian harus untuk apa dulu? Kalau tradingnya sesuai trading plan nggak usah ikutin plan dividen play ini nggak usah diikutin itu tekniknya beda lagi. Yang saya ajarkan tadi bahas soal dividen ini adalah untuk yang fundamental, yang tipenya adalah untuk mencari dividen play atau mencari bunga seperti tabungan atau deposito dengan mencari suku bunga tabungan atau suku bunga deposito yang lebih tinggi kalau uangnya taruh di bank. Jadi memang eh, beda. Tapi kalau fundamentalnya maunya pakai valuasi ya di harga sekarang pun murah kayak BBRI ini kita lihat ya di sini. BBRI di harga sekarang pun sebetulnya sudah cukup murah, sangat murah sebetulnya. Ini kita lihat yang tadi saya pernah kirim juga di grup PIPMI ya, itu PIPMI Platinum. Mana nih? Oh belum muncul. Nah ini dia, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi harganya sekarang ini adalah di sini. Ini yang grafik ini adalah harga saat ini. Jadi harga saat ini dengan riset riset orang-orang kan di sini ada nih 22 riset 22 valuasi atau riset itu paling rendahnya pun mereka 3.600. Jadi sebetulnya menarik karena sudah dekat dengan harga saat ini 3.800. Jadi saya bilang kalau sudah dekat gini yang menarik paling turun kalau sampai turun di bawah 3.600 sudah menarik. Ini kalau kita bicara fundamental yang fundamental murni ya artinya valuasi bukan bicara dividen play. Kalau yang mau dividen play ya hitungannya tadi saya yang ajarkan. Kalau yang valuasi di sini sebetulnya sudah menarik. Jadi Bapak atau Ibu tadi beli 3.900 juga nggak terlalu mahal. Karena target average-nya itu adalah di 4.700. Harga tertingginya bisa diprediksi 5.800.
Dan saya setuju dengan 5.800 itu bisa. Jadi ya memang saya bilang, ibu atau bapak maunya kemana nih? Fundamental kah? Teknikal kah? Kalau fundamental apa? Mau tipe dividend play kah? Atau mau apa gitu loh. Jadi memang dari awal kita harus tentukan dulu. Nah kalau Pak saya mau dua-duanya atau mau ketiganya, bikinlah tiga akun terpisah. Kan satu sekuritas itu tidak boleh dua akun ya. Artinya satu nama di satu sekuritas tidak bisa dua akun. Kecuali satu akun reguler, satu lagi akun margin itu bisa dua. Jadi ya kalau mau akun reguler semua mungkin buka di tiga sekuritas terpisah, tinggal dipisah. Yang satu ini saya buat dividend play, kayak nabung atau deposito. Jadi nyarinya nanti harga murah, beli, udah diamin aja. Atau satunya lagi akun kedua buat fundamental, yaitu mencari harga-harga valuasi seperti ini. Yang ketiga mungkin buat trading. Jadi kita nggak akan pusing. Kalau dicampur satu sekuritas nanti biasanya pusing gitu. Waduh, apalagi sahamnya sama ya. Wah itu nanti akan jadi rumit, mempersulit hidup sendiri gitu. Jadi Bapak atau Ibu Dewi tadi pastikan dulu maunya kemana nih? Mau fundamental kah atau trading? Fundamentalnya juga sama, fundamental valuasi ini atau fundamental dividend play. Jadi dari awal selalu tentukan dulu nih maunya gimana. Jangan asal beli, biar udah saya beli udah segini harga murah beli. Terus itu bingung nih mau buat trading apa buat dividend play atau mau buat value investing gitu kan. Nah, jadi tentukan dulu dari awal mau gimana. Supaya jangan sudah di tengah-tengah begini baru kita pusing nih. Mau gimana nih nanti saya nih. Karena kalau valuasi fundamental ya di sini low-nya kan 3.600. Bapak atau Ibu tadi Debbie beli 3.900 nggak mahal. Sudah langkahnya sudah benar. Tinggal average down aja nanti kalau sampai turun di bawah 36 ya, ini menarik untuk dibeli lagi. Udah gitu. Kalau uangnya ada. Kalau dividen play beda. Kita menunggu serendah mungkin sampai, oh dividennya berapa nih kira-kira. Ya sudah kita tunggu di sana tembakannya. Tadi kan nunggu harga 3.000 ya. Kalau 3.000 tahun buku ini dia bagi dividen 300, 10%. Nah seperti itu. Jadi tentukan dulu dari awal Anda mau berada di posisi mana. Gitu. Terus tadi kalau kita belum mandiri ya, mandiri kita bahas dividennya berapakah Bang Mandiri? Jadi kalau mandiri itu tadi sudah saya kurangin. Kalau BCA enggak karena laporan keuangannya kan positif ya. Jadi saya nggak kurangin. Kalau BRI kan tadi bisa sampai 330 kan ya tahun buku 2024, tapi saya kurangi 300. Anggap aja nanti ada pelembatan ekonomi dan sebagainya lah di tahun buku ini. Kalau bisa sama dengan ya sudah kita lebih tinggi lagi. Kalau BCA karena laporan keuangannya kemarin di semester 1 bulan Januari sampai Juni ya, dia tetap tumbuh, artinya tumbuhnya cukup tinggi ya 9%-an. Jadi ya udah kita samain aja lah 300 dividennya kayak tahun buku 2024 kemarin ya. Ini saya lihat dulu Bank Mandiri gimana dividennya. Mungkin Bank BUMN kita kurangin lah gitu. Dividen. Dividennya jadi kita lihat berapa nih. Ini Maret full year berarti ya udah ini dividennya 466. Kita pakai angka 400 saja ya, karena kan kita kurangin, karena mungkin pendapatannya atau net profitnya tahun ini Bank Mandiri akan ada penurunan lah, anggap aja seperti itu. Tapi masih profit kan. Oke, kalau 400 berarti mau pakai harga berapa nih? 4.000. Wah, kalau 4.000 di 400 sudah 10% nih Bapak Ibu. Kalau turun harap tunggu sampai 3.500 lumayan nih. 400 dibagi 3.500 jatuhnya 11%-an nih. Gitu. Jadi hitungannya dividennya mungkin Mandiri kita pakai 400 saja biarpun tahun buku tahun kemarin ada 466. Kita kurangin karena faktor anggap aja ada pelemahan ekonomi dan lain sebagainya lah. Karena kita tahu sama-sama tahu bahwa net profit Bank Mandiri BRI dari Januari sampai bulan Juni semester 1 bulan 1 sampai bulan 6 itu ada penurunan kan. Ya sudah kita kurangi juga EPS apanya ini ya dividennya gitu loh. Make sense kan hitungannya gitu. Jadi jangan dipaksain sama. Kalau bisa sama tahu-tahu, Pak nanti semester gua ternyata bisa ngejar nih samain kayak tahun buku kemarin ya sudah nggak apa-apa. Artinya persentase kita lebih besar lagi gitu. Terus terakhir kita bahas BBNI, BBNI mana nih? Kok nggak mau? Dar, wah, error.
Bank, ya ketik aja deh, Bank Negara. Nah, ini baru muncul. Kita cek BBNI, kita cari dividennya berapa nih dia. Dividen. Dividennya 374 ya, full year tahun buku tahun 2024. Kita kurangin pakai angka 300 aja deh. Udah begitu, anggap aja penurunannya lebih dalam deh, 300 gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu tinggal lihat aja kalau sampai dia ada angka 3.000, beli di 3.000 ya artinya 10% juga nih untuk BBNI. Seperti itu. Kalau Telkom saya sarankan agak-agak jangan ya karena mungkin coba mau lihat Telkom dividennya berapa nih. Mungkin dia sideway ya kalau Telkom ya saya lihat. Atau mungkin saya Telkom ini sebetulnya udah agak-agak perusahaan sunset. Artinya peluang untuk tumbuh juga berat. Karena Bapak Ibu tahu sendiri, Bapak Ibu sudah punya dua handphone kan satu orang nih. Ini artinya sudah kelebihan. Artinya kan harusnya di mana-mana normalnya satu orang satu nomor kan. Kita sudah punya dua atau tiga handphone mungkin kan ya. Ya jadi otomatis jumlah nomor SIM card yang diedarkan tiga operator Indonesia ya Telkomsel, Indosat XL itu sudah lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia. Udah kali dua kali tiga. Jadi sebenarnya saya bilang pasarnya sudah kecil. Sudah sulit untuk tumbuh lah. Hanya bisa bertahan gitu. Coba kita lihat aja ya Telkom. Apakah masih bisa? Dividennya berapa nih? Dividennya 212. Wah, kalau ini turunin dalam kita down banget ya Bapak Ibu, jangan pakai 200 nih. Ini 150. Anggap aja kayak tahun-tahun 2022 2023 lah ya, pakai 150 lah. Pakai patokannya saran saya. Karena sunset industri ya, artinya apalagi persaingan sekarang tinggal dua, tiga ya. Telkomsel, XL, Indosat kan. Jadi ya saya bilang anggap aja dividennya mungkin tahun buku tahun ini anggap aja Rp150 lah gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau mau ngitung tinggal hitung aja dari harga sahamnya ini pada penurunan dalam nanti seperti itu. Ada pertanyaan nggak nih? Swing trading. Ya, betul. Jadi nanti Ibu atau Bapak Dewi Utari ya gitu. Jadi nanti bulan ini kalau sampai ada penurunan dalam saham perbankan, jangan takut. Kalau oh ini MSCI mau nurunin karena ya ada perubahan komposisi ya. Jadi MSCI itu saya jelaskan gini, itu adalah pengelola dana dari Morgan Stanley, MSCI Morgan Stanley Composite Index. Jadi Morgan Stanley itu adalah pengelola reksadana di Amerika dari sekuritas terus punya ngelola duit reksadana lah kalau kita di sini bilangnya reksadana. Lalu dia invest kemana-mana ke seluruh dunia, tidak hanya di Amerika tapi juga masuk ke Indonesia. Nah, porsi di Indonesianya tuh katanya mau dikurangin lagi. Katanya seperti itu. Jadi saya tanya, kalau tanya kenapa bisa dikurangin ya banyak faktor lah. Bisa jadi karena mereka mungkin melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia agak-agak turun, jadi mungkin dikurangin dulu. Atau melihat harga saham di Indonesia ini masih terlalu rendah, sehingga mereka itu kan ada hitung-hitungannya. Wah, kalau sahamnya lagi tumbuhnya tinggi atau liquidnya tinggi, ya mereka berani masuk gede. Tapi kalau sahamnya tumbuhnya rendah atau kenaikan harganya nggak ada, yang mereka mungkin mengurangi juga seperti itu. Dan pastinya mereka juga mencari saham-saham yang likuiditasnya cukup tinggi. Artinya biar mereka bisa buy sell-nya enak. Mau tahu isinya MSCI Indonesia coba kita ketiki intinya Pak apakah ISG-nya bisa tercapai Pak kalau 8.000 dengan ada buang-buangan di saham perbankan? Ingat bulan kemarin banknya kita masih pada rendah kan tadi lihat grafik BRI masih di bawah, BCA di bawah, Mandiri di bawah, BN. Kok ISG-nya sudah ngebut sampai 7.600-an? Ya kan kita kan naik pakai saham-saham konglomerat ya, termasuk saham-saham
akselerasi tinggi lah kalau saya bilang model kayak DCII lah, Aman Mineral gitu kan, terus sahamnya Prayogo Pangestu. Jadi hal itu masih ada aja. Tapi bagaimana dengan saham perbankan kita? Oh ini backbone-nya IHSG dan ini dividennya gemuk. Kalau saham Prayogo jangan mengharapkan dividen Bapak Ibu. Itu apa? Dividennya kecil. Tapi memang kenaikan harganya Bapak Ibu tahu sendiri lah tinggi kan. Jadi kalau mau sahamnya dipecah gitu loh. Kalau yang mau main dividen play ya ke sini saat ini ke BRI, BCA, Mandiri, BBNI lah gitu. Tiga itu. Astra sebenarnya bisa. Astra juga bisa sih. Coba kita ketik nanti ya satu-satu. Oh ya Astra saya belum ngetik kan ini saham unggulan juga nih. Astra juga bisa buat dividen. Astra bahkan tergolong hebat saya bilang. Net profitnya cuma sama revenue cuma minus 1%-an loh dia biarpun pasar otomotifnya jeblok ya. Karena kan dia ada UNTR nih batu baranya. Jadi ikut penyokong gitu kan. Membantu. Ini kita lihat dulu Astra dividennya berapa tahun kemarin. Astra. Wow, tahun kemarin ini digabung ya. Ini berarti yang ini kan dividen interimnya punyanya ini Oktober 2024 tuh interimnya ini jadi digabung kurang lebih Rp400. Rp400. Tapi anggap aja kita turunin deh, kita downsize deh. Kok ini loncat ya? Harusnya tiap tahun bagi dividen ini kayaknya nggak tercatat. Apa ada kesalahan ketik nih? Ini 2024, kok ini ada 2014, 2015. Kayaknya ada salah ketik ini. Nah ini tapi payment date-nya 2015. Nah ini kayaknya ada kesalahan nih. Kenapa muncul di sini nyelip ya? Dari 2014 kok ada nyelip ini. Saya nggak tahu ini ada kesalahan dari investing.com-nya. Tahun kemarin kan dividennya sekitar Rp400 Astra. Ya kita turunkan lah jadi 350 deh gitu. Kita konservatif atau 300 lah. Nah tinggal hitung aja dari harga Astra nanti mau beli di berapa gitu loh. Kalau ternyata dia turun sampai 4.000, kalau dividennya 300 ya Bapak Ibu tinggal hitung berapa persen. Kan seperti itu. Jadi anggap aja dividennya 300 ya, jangan dipulin 400 ya. Di di downsize lah gitu loh. Seperti itu. Betul sekali Bapak Ibu asal dividen tetap besar walaupun harga saham nggak naik-naik. Nah, ini malah sebetulnya menarik untuk dividen play. Karena apa? Ada masanya nanti kelak saat saham-saham ini sudah naik tinggi, rasio dividennya mengecil, kita bingung mau main apa. Harga sahamnya sudah tinggi, kita mau masuk juga takut, mau main dividen juga play juga nggak bisa gitu kan orang. Harga saham tinggi, dividennya segini kan otomatis mengecilkan persentasenya kan. Jadi memang saat-saat ini saya bilang paling enak. Kalau mau harga saham cepat naik tinggi, pilihlah saham konglomerat atau Prayogo atau Aman Mineral dan saham-saham lainnya sejenisnya. Kalau mau masuk yang dividen play, masuklah ke saham-saham seperti ini. 6 aja saya bilang 6. Jadi BRI, BCA, Bank Mandiri, BBNI, Bank Negara Indonesia, Astra Internasional, dan Telkom. Itu 6 udah paling enak. Kalau Pak saham batubara ada, bener itu sahamnya dividennya gede ada, tapi harus dipertimbangkan lagi dengan harga batubara ya. Nah, termasuk saham CPO nih, mungkin saham CPO saya bilang menarik karena harga CPO sampai pertengahan tahun ini masih stabil. Sampai pertengahan tahun ini masih stabil. Jadi harusnya mungkin dividennya akan besar. Tapi kita bahas dulu ke MSCI Indonesia ya. Coba kita cari MSCI Indonesia itu isinya apa aja dan bobotnya apa aja. Yang besar saya lihat 6 itu sih. Coba pakai Warren AI ya. Mau nggak nih dia? Bisa jawab nggak nih dia? Warren AI. Nah ini coba. Kalau nggak bisa saya pakai Google nanti. Oke. Komposisi MSCI Indonesia. Coba kita ketik. Dulu saya lihatnya pakai Google malah. Coba si Warren AI-nya canggih nggak nih? Ada datanya nggak? Ya, ternyata tidak bisa, tidak ada, Bapak Ibu. Ya sudahlah, kita kembali lagi ke Google. Komposisi saham di MSCI Indonesia. Nah, ini coba.
Kita lihat. Nah, ini kan per Februari ya. Per Februari artinya masih update terbaru. Sayang nih, sini tidak ada persentasenya ya. Ada BCA, BRI, Mandiri, Telkom, Astra, BBN ya. Benar kan? 6 ini masuk kan yang tadi saya sebutkan. Ya, ini 6 besarnya nih biasanya nih. Gitu. Terus ada yang lain-lain lah Bapak Ibu bisa cek sendiri. Ketik di Google bisa kok. Di Google bisa. Atau nanya chat GPT ya coba. Gitu kan. Di sini ada saham-saham. Ini kayaknya bakal ada pengurangan. Memang katanya ada info. Jadi gini, kalau sahamnya naik tinggi, ya harusnya mungkin akan ada penambahan. Penambahan inflow. Artinya sahamnya nggak turun malah mereka beli. Ya jadi kalau nggak salah mungkin yang bisa naik tinggi mungkin ada BRPT sama TPI ya. Saya lihat cukup menarik nih. Karena kan BRPT-nya naik tinggi dibandingkan dengan bulan Februari. TPI juga naik tinggi kan dibanding dengan bulan Februari kan ya. Tinggal kita lihat lah gitu. Nah ini sayangnya kenapa nanti 6 ini bakal ada penurunannya karena harga sahamnya turun dibanding dengan bulan Februari seperti itu. Jadi memang MSCI ya juga sama pinter lah dia. Kalau sahamnya BCA turun ngapain saya tambah gitu. Yang ada saya mengurangi. Tapi kalau saham BCA-nya naik tinggi, ya dia pasti akan nambah gitu persentasenya. Seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu sudah paham ya soal peluang untuk MSCI gitu ya. Terus tadi kita mau bahas apa lagi nih? Nah, itu yang bilang Fanta, betul. Nah, kalau Bapak Ibu mau trading aman ya pilihnya tinggal 6 saham ini aja. 6 saham ini dicari teknikalnya udah TikTok-TikTok di situ saja. Yang bilang Fanta fundamental technical analysis ya. Jadi dari 6 saham ini, jadi kalau anggap aja ini saya nyangkut nih nggak berani cut loss ya sudahlah. Setidaknya kan sahamnya, Itu yang bilang saya, Pak Gis. ya Eyang betul. Jadi sesuai dengan saran Eyang ya Fanta ini kalau mau ya boleh dipakai, bisa dipakai gitu. Fanta, fundamental dan technical analysis Fanta. Gitu. Terus apalagi nih? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kamu open mic langsung. Ini kayaknya nggak ada yang nanya karena apa? Lagi pada profit ya. ISG-nya sudah naik tinggi, terus saham-sahamnya juga enak gitu ya. Sampai ada orang bilang kalau lagi masa-masa begini nih monyet pun milih saham pun pasti naik, gitu kan, pasti untung. Eh gini ya Bapak Ibu kalau sahamnya masuk MSCI biasanya agak-agak telat. Jadi sebetulnya saya ngomong jujur saya buka aja. Kalau ada saham diumumin masuk MSCI itu dulu 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 mungkin anggap aja sebelum masa corona, yes. Mereka fire, mereka umumin baru mereka beli. Jadi kita bisa follow mereka. Tapi sekarang jujur mereka udah agak curang. Jadi saya kenal sama orang JP Morgan dari Singapura. Dia bilang ya kita nggak mungkin dibegoin terus dongkis katanya. Jadi mereka mungkin sudah beli dulu nih. Bulan-bulan kemarin bulan ini mereka sudah beli. Mungkin baru masuk. Jadi pada saat pengumuman ya harga mungkin sudah nggak naik tinggi Bapak Ibu. Karena mereka nggak mau dikadalin sama kita dong. Kalau belinya ngumumin baru beli seperti zaman dulu itu kita bisa ikut nebeng. Artinya kita ikut follow. Jadi mereka beli kita beli. Harga kita nggak beda jauh. Nah mereka merasa dirugikan. Jadi akhirnya mereka mencuri start. Jadi mereka akan beli dulu. Begitu dimasukin harga itu ya sudah harga nggak kemana-mana karena mereka sudah punya. Jadi saran saya hati-hati jangan terpancing. Kalau dulu yes bisa, sekarang sudah tidak. Itu mungkin sejak corona berakhir itu mereka sudah berubah pola. Jadi mereka beli dulu. Jadi makanya jangan heran kalau mendadak kok ada asing sekuritas-sekuritas asing yang kita tidak bisa buka akun di Indonesia. Seperti misalnya BK itu kodenya ya, kode broker BK itu kan JP Morgan itu kan kita nggak punya bisa. Kalau Mirai asing tapi kita bisa buka CMB, YU kita bisa buka di sini. Terus ada lagi AK, UBS, Sekuritas itu kan kita nggak bisa buka. Mungkin kalau kita ke Singapura bisa buka, tapi di Indonesia kan nggak bisa. Nah, itu kalau ada sekuritas-sekuritas dua itu BK sama AK beli
ngumpulin dalam jumlah cukup besar, sahamnya nggak masuk MSCI, bisa jadi saham itu di challenge akan masuk ke MSCI. Jadi jangan heran. Karena MSCI belinya pasti pakai sekuritas-sekuritas asing itu. Nggak mungkin belinya pakai Mandiri Sekuritas, nggak mungkin. Belinya pakai Mirai atau pakai Indo Premier Sekuritas atau pakai MSCI Sekuritas, no. Biasanya mereka pakainya JP Morgan ataupun AK, UBS. Jadi sekuritas-sekuritas asing yang terafiliasi dengan Eropa atau Amerika. Kalau sekuritas asing Malaysia kayak LHB kayaknya juga enggak. Sekuritas lokal lebih-lebih enggak lagi. Pakai sekuritas Korea enggak gitu. Makanya kalau ada saham-saham yang dibeli sama BK sama AK nih, tapi ini eh, Bapak Ibu mungkin agak-agak rumit lah untuk ngikutin. Jadi ada tuh penggemar-penggemar asing, artinya mereka men-trace saham-saham yang dibeli sama AK sama BK-nya apa aja. Nah itu mereka men-challenge, wah ini kayaknya mereka lagi ngumpulin, bisa jadi entah itu mereka trading, atau bisa jadi memang mereka ngumpulin buat persiapan masuk ke MSCI. Seperti itu. Jadi makanya kadang-kadang nggak kaget, mereka AKBK sudah beli banyak, baru masuk ke MSCI. Ya udah harga nggak kemana-mana. Seperti itu. Jadi tolong hati-hati, ini hanya berubah, asing pun sudah berubah. Kalau asing duduk fire, artinya oke saya umumin hari ini, saya mulai beli selama sebulan ke depan, sampai tanggal efektif, saya ngumpulin tuh. Kalau sekarang, no. Saya sudah beli dulu, saya baru umumin, sampai tanggal efektif, udah nggak usah beli lagi. Paling tinggal, ini nambah dikit atau jual. Oh, kelebihan ya, jualan. Ada kalanya kalau kelebihan, porsinya mereka jualan, kalau kurang mereka tinggal nambah sedikit kan. Jadi harganya nggak akan naik tinggi, karena nggak ada pembelian besar-besaran. Seperti itu. Silakan, ada yang bertanyakan lagi yang lain, bisa open mic. Kalau ada mau nanya teknikal, nanti bisa nanya ke Eyang nih. Langsung saya pindah ke Eyang dulu. Malam Pak Kis, mau Ya, nanya, kalau itu cuan setelah stock split kan kelihatannya banyak kan dibuang tuh ya, merah terus. Kira-kira buat ke depannya, apakah sekarang nabung dulu atau tunggu dia pulih? ini Bapak mau apa nih? Teknikal apa fundamental nih, Pak? Dua-duanya, Kalau teknikal, dua-duanya. teknikal nanti bahas sama Eyang. Kalau dari sisi saya, sebetulnya dia ini mau di challenge masuk MSCI, hitungan harganya itu antara 1.700 sampai 2.000, Pak. Jadi kita tunggu minggu depan, kan MSCI itu tanggal 7, kurang lebih ya tanggal 7 pengumumannya. Iya. Hmm. Kalau sampai dia mungkin diumumin sebelum tanggal 7 dia ada angka di atas 1.700, Bapak harus hati-hati untuk buang. Saya juga ada, Oh, itu saya lagi nungguin, tapi saya mungkin di hmm. atas 1.700 saya buang dulu. Karena nanti begitu gagal masuk ke MSCI, dia pasti turun ke bawah. Beda sama BRPT dan TPI, ya itu berdua memang sudah masuk di dalam kan tadi. Di Oh, dalam dan sudah lama, masuknya yang besar lagi, yang duitnya gede. hmm. Jadi MSCI juga dipecah, ada apa? MSCI Index yang normal yang duitnya besar, ada middle yang duitnya kecil, menengah, ada yang small cap. Nah, BRPT sama TPI itu sudah masuk yang gede. Cuan dulu sempat masuk ke small cap tapi ditendang keluar karena dianggap harganya sudah terlalu tinggi, diharapkan bisa naik ke atas level lebih tinggi. Cuma nggak tahu masuk apa enggak nih Bapak Ibu gitu Pak. Jadi Hmm. kalau sampai mendekati harga 1.700 sampai 2.000 minggu depan saya nggak kaget. Artinya dia memang lagi didorong ke sana. Faktornya karena saya lihat itu ada AK beli banyak. AK sama BK sudah cukup beli cukup banyak. Makanya saya bilang ini ada kemungkinan masuk. Sebetulnya brand juga ada kemungkinan masuk, Pak. Karena AK sama BK tuh punya itu sudah nilainya kalau nggak salah sekitar 2,3 triliun rupiah. Saya lupa lotnya, tapi hitungan nilai rupiah itu 2,3 triliun rupiah untuk di brand. Kalau di cuan itu mungkin kalau nggak salah masih sekitar, saya lupa ya, 300-an, kalau nggak salah 300 miliar, Pak. Gitu. Terus kalau kita bicara prospek ke depannya, memang cuan ini eh, saat ini hidupnya dari batu bara, tambang batu bara yang biasa ya, kayak AADI lah. Tapi dia punya tambang emas, di sampingnya tambang emas Aman Mineral di Sumbawa sana NTB, kan Aman Mineral udah produksi, sebelahnya persis itu ada tambangnya emasnya punyanya Cuan. Kalau dibilang Prayogo mau IPO-in tambang emas ada dua, apakah anaknya Cuan ini atau tambang emas yang belum dimasukin ke Cuan. Jadi Prayogo itu punya dua dua tambang emas. Selain itu di Cuan juga ada tambang batu bara coking coal yang kayak ADMR. Nah, itu dua tambang itu, tambang emas sama tambang ini nggak tahu apakah akhir tahun ini atau tahun depan kaitannya. Saya lihat tahun depan dia akan produksi semua. Oh iya, dia punya pasir silika juga.
Dia punya tambang pasir silika juga. Jadi ini memang tambang yang bagus ya. Artinya tambang-tambangnya Prayogo taruh semua di sini. Nah, tukang galinya nanti pakainya PTRO, Pak. Gitu, grupnya dia. Oh. Kalau teknikal mungkin Eyang bisa langsung screenshot Eyang langsung. Nah, teknikalnya gimana nih, Eyang? Mana nih? Eyang. Nyambung dulu Pak Ya. Kristoyo mengenai Nah, PTRO. PTRO itu kan dia kemarin tadi kan ada berita dia dapat project ya. Nah, kira-kira apakah dia bukan bisa proyek beli. pullback? Jadi Beli dia ya, beli. beli beli perusahaan tambang di Papua Nugini Iya iya. yang Ah, dia ngerjainnya proyek kontraktor tambang emas di Papua Nugini. Nah, iya iya. feeling saya, kenapa dia beli yang di sana kontraktor tambang emas? Selama ini kan dia hanya ngerjain kontraktor tambang batu bara, Pak. Jadi Ah, PTRO itu dulu kontraktor tambang batu baranya Indika. Sampai sekarang Indika masih pakai punya dia. ah, Apa yang namanya Kideko ya kalau nggak salah tuh yang tambang batu bara Kideko ya punya Indika. ah, Terus dia menang punyanya Vale, Inco, dia mau garap. Nah, nanti yang batu baranya punyanya Cuan itu sudah dipagar sama dia. Kan tadi saya bilang ada emas yang di Newmont kan, mau hmm. digali kan. Nah, itu kayaknya dia nanti mau pinjam ilmu dari sana Pak sama alatnya. Karena yang dibeli dari Papua Nugini ini kontraktor tambang seperti dia tapi khusus untuk emas Pak di Papua Nugini. Nah, itu feeling saya curiga itu. Mungkin orang-orangnya dipinjam dulu, lu kan jago gali tukang gali emas sama mesinnya sini pinjam dulu bawa ke sini ke Sumbawa gali kerjain punya Cuan. Saya curiganya di situ Pak. Jadi Hmm, kalau iya. batu bara sama nikel mungkin polanya hampir sama ya. Nggak beda jauh lah gitu kan cara galinya. Kalau emas mungkin kan butuh alat berbeda atau ada smelternya dan sebagainya. Nah, mungkin kondisinya sikonnya berbeda. Gitu, Oh, Pak. Mbak, maksud saya kalau untuk PTRO ini apakah dia akan pullback lagi atau akan terus naik gitu? Oh, itu pakai teknikal, Pak. Nanti sama yang Ratman ya. Cuma Oh iya. kalau secara proyek dia pasti akan naik terus. Karena kan Bapak udah tahu sendiri kan. Ya. Dari Indikanya masih udah diperpanjang. Dari Vale dia menang. Kalau dari Cuan nggak usah diomong lah, Pak. Pasti semua kasih ke dia. Kan? Oh, oke. Gitu. Jadi kalau secara proyek nanti revenue dan net profit nggak usah khawatir. Saya lihat 5 tahun ke depan dia pasti akan naik tinggi, Pak. Karena proyeknya banyak, Pak. Gitu loh. Dan kalau soal Oh, Pak, ini modalnya ada Pak, nggak usah khawatir. Ini grup hmm. Prayogo, duit banyak. Susah payah nanti bisa ngutang dulu, beli alat, kerjain tuh gali-galinya. Gitu. Berarti kalau kita mau beli tunggu merah atau gimana? Nih, Eyang, silakan Eyang. Silakan. Teknikalnya Petero sama Cuan, Eyang. Bentar ya. Ya, Pak Kis, ya, boleh ya, tanya gimana? sedikit Ya, gimana Pak? terkait fundamentalnya Toba? Toba ini saya kurang tahu loh Pak, jujur. Saya nggak mantau. Cuma beritanya kan dia mau ngebeli, udah dibeli kayaknya yang Singapura kan, perusahaan pengelola sampah kan, Sembayang Corp itu kan. Mungkin ke depannya Ya, dia akan mengelola sampah di kita juga ya. Itu kan duit juga sih sebetulnya kan. Nah, jadi saya nggak jadi pernah menghitung nih Pak. Cuma ya prospeknya kalau dia bisa ngolah sampah, artinya dia mau lepas dari bisnis dia nih Pak. Nah, seberapa menarikkah? Sejujurnya saya nggak tahu nih Pak. Gitu. saya lihat laporan keuangan keluar, bottom line-nya kan negatif besar, tapi sahamnya malah terbang. Nah, kalau udah begitu pakai teknikal aja Pak. Pakai teknikal aja Pak. Soalnya jujur saya nggak Iya, kan nggak mungkin saya mempelajari jadi semua fundamental saham se-IDX Pak. Pecah nih Pak kepala. bukan kita mau masuk jadi ragu gitu loh. Apa ini Nah, kita jebakan lihat teknikalnya. konten? Nanti Iya, jebakan. Jadi teknikal bagus. Cuman begitu saya cek fundamental, wah cilaka ini. gini Pak, Kalau kalau ada tiba-tiba perubahan bisnis dibanting, gitu memang awal-awal akan jelek ya Pak. Karena bayangin oh, dari tambang batu bara jadi ngelola sampah Pak. Tapi kita lihat kalau memang bisnisnya profitable, ya bagus Pak. heeh. Gitu. Ya, tapi Kalau masih Bapak mau ngecek, harapan ya. Heeh. iya ada harapan ya. Bapak harus ngecek ke Singapura punya di Sembayang Corp itu yang ngelola sampah gimana kondisinya. Net profitnya tinggi Oh, nggak? Nah itu saya males sudah Pak kalau ngurusin suruh nyari perusahaan ngobok-ngobok luar negeri. Di dalam negeri aja udah banyak gitu. Dan coba nanti oke, bahas oke. sama Eyang. Jadi ada Cuan, Ya, PTRO sama Toba Yang. coba.